punya syarat tertentu ya, punya syarat tertentu sehingga kalian nanti akan memilih pas nanti skripsi uji apa yang tepat yang saya bisa gunakan. Kalau data saya misalkan nominal ordinal, kemudian datanya berskala normal. Nah, uji apa yang harus saya pilih? Ini banyaknya uji-ujinya ya. Nah, kalian harus pahami. Kemudian harus bisa mempraktekkan ya. Kemudian mampu memahami tentang uji korelasi sampai regresi. Regresi ini sebenarnya tahap lanjutan dari analisis bivariat. Tapi nggak apa-apa, harus kalian tahu teknik analisis. Misalkan tadi, saya sampai tahap regresi, ujinya silakan ya. Saya sampai tahap bivariat aja, sampai C-square ya nggak apa-apa. Ya itu. Kemudian penilaiannya adalah, nah ini ya. Sinyalnya ya jelek. Nanti di biosat itu banyak tugas ya. Artinya apa? Kenapa banyak tugas? Karena kalau tidak dilatih itu, kalau cuma dibaca kalian nanti susah. Kalau tidak dilatih, kalau cuma dibaca, ya, jangan dicoret-coret ya. Ini ada yang enggak. Jadi nggak ngerjain praktek. Aku nge-zoom dulu bentar ya. Oke. Masih nge-zoom. Ya, jadi komponen yang dinilai adalah tadi keaktifan, kemudian tugas ya, tugas individu maupun kelompok. Biasanya saya tugasnya individu karena kan harus kalian sendiri ya, harus bisa gitu ya. Kemudian UTS 35%, UAS 40%. Dan jadi nanti sewaktu-waktu ada kuis ya. Setelah UTS dan setelah UTS nanti bisa disesuaikan waktunya ya. Saya infokan dulu kalau ada kuis. Oke, ini tata tertib biasa ya dalam perkuliahan. Kemudian ini adalah referensi yang bisa kalian baca ya, ya minimal lah kalian bisa tahu atau pernah baca buku-buku terkait dengan statistik atau biostatistik. Ya, itu aja terkait dengan RPS. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau ada yang sudah? Ibu. Ya. Siapa yang mau nanya? Sudah? Nggak ada? Sudah, Ibu. Tidak ada? Oke, belum baik, ada, kalau Bu. tidak ada, saya stop. Kita masuk ke apa? Kenapa, Dek? Ada, Ibu. Belum ada untuk pertanyaan. Oke, berarti bisa dipahami ya RPS-nya. Baik. Lanjut. Saya minta kameranya dibuka ya, karena kita kan lagi kuliah. Walaupun secara online, tapi mohon yang kameranya masih ditutup, tolong dibuka. Ya. Yuk, tolong dibuka semuanya. Jadi saya nggak tahu kamu ada nggak orangnya, kuliah apa enggak kan? Saya nggak tahu. Kalau ditutup kameranya. Ya, jadi peraturannya kalau emang kita online, artinya Zoom ya, harus dibuka kameranya. Makanya ada yang kemarin Bu pakai seragam nggak pakai, karena
kita kuliah ya. Oke, sekarang kita masuk ke materi. Statistik. Oke, udah. Sudah terlihat, Dek? Sudah Ibu, sudah terlihat. Sudah, Bu. Ya. Baik. Jadi dari pertama adalah terkait dengan konsep dasar statistik ya. Saya akan jelaskan konsep dasar statistik. Jadi kenapa sih Bu kita perlu belajar perawat proses analisis data, memperoleh sebuah informasi, memberikan sebuah laporan ya, dan memudahkan kalian dalam tadi menganalisis data, menyampaikan sebuah informasi. Karena ketika data itu kalian bisa olah ya, kamu akan bisa menyampaikan kepada orang atau kepada masyarakat atau misalkan pihak terkait dengan data ya. Kamu nggak cuma ngomong aja tapi datanya mana, itu nggak bisa kalau tidak ada data ya. Kita tidak terlepas dari statistik ya. Nah, kemudian pokok bahasan kita adalah nanti terkait dengan definisi statistik, kemudian nanti kita akan belajar data, variabel, dan skala pengukuran. Kemudian ini masih terkait dengan perbedaan statistik deskriptif dan inferensial. Jadi ini masih konsep dasar ya. Definisi statistik, kemudian ada statistik deskriptif dan inferensial, kemudian kita akan belajar data, variabel, dan skala pengukuran. Oke. Sekarang ke definisi statistik dulu ya. Kalau saya buka ini, apa sih sebenarnya statistik itu? Apa? Coba ada yang bisa memberikan masukan atau memberikan pendapat, apa sih statistik itu? Ada? Silakan. Apa salah juga nggak apa-apa, kan kita lagi belajar. Apa? Dari 75 mahasiswa. Ayo. Masa nggak ada yang mau menyampaikan satu atau pendapatnya? Apa sih sebenarnya statistik itu? Statistik itu ilmu yang mempelajari kayak mengumpulkan data atau analis data, Bu. Oke. Ilmu yang mempelajari tentang data. Oke, tadi siapa yang ngomong ya? Octaviana, Bu, kelas 7C. Namanya? Octaviana, kelas 7C, Bu. Octaviana, oke, 7C. Octaviana. Baik. Octaviana terkait dengan bagaimana proses atau pengolahan data. Terus ada lagi selain Octaviana? Saya, Bu. Iya, siapa? Menurut saya, statistik itu sekumpulan metode atau aturan pengumpulan data gitu, Bu. Ya, oke. Aturan pengumpulan data. Berarti kalau saya garis bawahi adalah pengumpulan data ya. Jadi apa Iya, sih statistik itu? Oke. Tadi Octaviana sama namanya siapa, Dek? Alaya, Bu. Alaya. Oke. Baik, saya apresiasi ya sudah bisa mau menyampaikan
dapat. Terima kasih Octavia dan Alaya. Baik, tadi sudah disebutkan teman-teman apa sih sebenarnya statistik sebagai proses kegiatan mulai dari pengumpulan. Pengumpulan data tidak cukup, ya. Di situ ada proses. Prosesnya mulai dari pengumpulan data, pengolahan, penyajian, analisis, interpretasi, sampai bisa mengambil atau mengarah ke dalam pengambilan keputusan. Itu namanya statistik. Jadi yang tadinya data itu non-informatif menjadi informatif. Yang tadinya tidak ada makna atau tidak ada informasi, ya, artinya tidak berinformasi atau tidak ada nilainya, itu menjadi sebuah statistik, ya. Dimulai dari pengumpulan, pengolahan, penyajian, analisis, interpretasi, dan pengambilan keputusan. Misal gini, saya kasih contoh ya. Saya mau melakukan penelitian di wilayah RT 01 RW 01 Kelurahan Pamulang. Saya mau melihat bahwa kok di wilayah Pamulang, Kelurahan Pamulang itu ibu-ibunya masih kurang bisa, kok masih banyak anak yang mengalami gizi kurang. Nah, saya mau melakukan survei ini kepada ibu-ibu yang di wilayah RT 01 RW 01 tadi. Saya terjun ke masyarakat, ketemu dengan responden, dengan 10 atau 50 orang responden. Berarti saya tahap yang pertama adalah apa? Pengumpulan data dulu kan? Saya kumpulin, saya sebar kuesioner. Setelah saya dapatkan kuesioner, kemudian saya akan mengolahnya. Saya lihat nih kelengkapan kuesionernya, kemudian bagaimana pertanyaannya, semuanya saya lihat. Setelah saya sajikan menggunakan apa, mau menggunakan PAI, menggunakan distribusi frekuensi, kemudian interpretasi. Interpretasi itu adalah mengambil kesimpulan atau menyatakan apa sih yang ada di tabel itu, misalkan, oh ya, hampir seluruhnya masyarakat atau ibu dengan mempunyai balita itu memiliki tingkat pengetahuan baik berapa persen. Itu namanya interpretasi. Oh, ternyata tuannya masih artinya kok masih banyak ya yang dia pengetahuannya kurang, ibu-ibu. Nah, artinya kita harus apa tindakannya? Oh, ternyata ibu saya mau mengasih penyuluhan, Bu. Nah, itu namanya sampai kita mengambil sebuah kesimpulan atau keputusan, ya. Jadi apa sih untuk menangani masalah tadi? Beranjak dari data yang kita sudah olah, ya. Itu namanya proses statistik. Ya, kita nggak bisa terlepas dari statistik, ya. Bu, saya cuma nanya-nanya aja, ibu tahu nggak terkait dengan makanan bergizi? Kalau cuma nanya, saya yakin kurang bisa. Cuma nanya tapi tidak didokumentasikan dengan baik, tidak diolah dengan baik, itu akan sulit, ya. Jadi ada bukti dokumentasinya berapa persen sih? Oh, Bu, hampir 80%. Berapa persen sih yang dia peningkatannya sudah baik, pengetahuan baik? Oh, baru 10%, Bu. Ya, jadi sudah ada alat ukurnya. Ya. Itu namanya statistik. Ya. Nah, ini peran statistik. Jadi alat menghitung besaran sampel. Ya, tadi apa namanya? Kita harus tahu. Ya, kalau mau menghitung, Bu, saya mau melakukan penelitian di satu RW kan banyak sekali ya. Tapi bagaimana Bu cara ngambilnya? Itu peran statistik di situ, ya. Menguji, Bu, saya mau melakukan pengujian, apakah instrumen saya harus dilakukan pengujian, ya. Itu juga yang berperan statistik. Mengolah data, ya, statistik juga. Penyajian data, ya, sama. Itu namanya peran statistik. Oke. Kemudian kegunaan dalam bidang kesehatan, mengukur status kesehatan, ya, membandingkan status kesehatan di suatu tempat. Kita bisa tahu nih di wilayah A itu kasus TB-nya berapa persen, di wilayah B kasus kejadian TB berapa persen. Itu
kita beranjak data statistik, kita olah. Nggak bisa kalau tidak ada statistik. Ya. Jadi kita bisa tahu bahwa angka kejadian penyakit TB berapa persen, ya itu dengan menggunakan statistik. Ya, status kesehatan bahwa ini di kampung RW 1 Pamulang ini sudah dilakukan, misalkan tadi balitanya sudah dilakukan imunisasi semua, Bu. Ya, jadi status kesehatannya dibilang cukup baik gitu ya. Nah, itu nanti datanya dari mana? Pasti pengolahannya dari statistik. Kemudian evaluasi dan monitoring kegagalan atau keberhasilan program. Ya jelas, kita mau mengevaluasi nih. Kira-kira ini programnya udah jalan belum? Vaksinasi misalkan, vaksinasi ini hampir semua sudah vaksin belum? Ya, jadi kita bisa lihat kita berapa persen. Nah, itu kan dari pendataan kemudian diolah sehingga persen yang masih belum divaksin itu kegunaan dalam kesehatan. Estimasi sama tadi perencanaan program keperluan riset ya pasti kalian mau tugas akhir ya tidak terlepas dari statistik ya. Oke, ini masuk ke pembagian statistik. Sampai sini bisa dipahami nggak? Bisa dipahami nggak, Dek? Bisa, Bu. Kalau bisa ya. Oke, bisa. Nah, sekarang kita masuk ke statistik nih, jenisnya. Ada namanya statistik deskriptif dan inferensial. Ya. Di deskriptif dan inferensial. Nah, di inferensial itu saya bagi lagi, ada namanya parametrik dan non-parametrik. Nanti sudah mulai agak ini nih bahasanya, bahasa statistik ya. Jadi pembagian statistik tadi deskriptif dan inferensial ya. Di inferensial itu ada parametrik dan non-parametrik. Nah, kita jelaskan ya. Satu-satu dulu. Namanya statistik deskriptif. Jadi namanya statistik deskriptif itu adalah cara pengumpulan atau penyajian data hingga mudah dimengerti berkaitan hal yang mengurangkan memberikan keterangan di suatu wilayah atau. Nah, ini saya contoh gini. Namanya deskriptif. Deskriptif itu artinya adalah menggambarkan. Menggambarkan ya, itu kata kuncinya. Menggambarkan. Cara menggambarkan ini cara statistik adalah cara pengumpulan dan penyajian data atau menggambarkan suatu keadaan di wilayah tersebut. Biasanya statistik deskriptif itu mengambil persentase, misalkan Bu, penyakit TB atau mayoritas masyarakat atau kejadian penyakit TB di 2 itu di RT misalkan RT 02 itu ada sekitar 10% atau misalnya gini, sekitar 10% ibu hamil berkunjung ke puskesmas menderita anemia. Itu kita cuma menggambarkan bahwa di puskesmas itu kita dapatkan ibu hamilnya mengalami anemia. Kita menggambarkan secara keseluruhan. Itu namanya statistik deskriptif. Ya, nanti kita bedakan dengan inferensial. Cuma menggambarkan berapa persen, Bu? 10%. Ya. Coba kita bandingkan dengan inferensial. Ya. Kebalikan dari statistik deskriptif berkenan dengan cara penarikan kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh dari sampel untuk menggambarkan karakteristik atau ciri-ciri populasi. Dikenal dengan induktif. Nah, oke. Gini. Bedaannya. Kalau saya deskriptif nih, misalkan nih saya mau mengambil ibu-ibu atau misalkan gini, saya di satu kecamatan, saya mendata banyak ya, ada ibu-ibu hamil satu kecamatan ya, yang berkunjung di puskesmas. Di puskesmas itu ada 10% dia mengalami anemia. Itu namanya inferensial. Nah, berbeda dengan itu deskriptif. Kalau inferensial, jadi
kita mau menarik 10%, itu kita lihat dulu dari sampelnya. Misalkan gini, di Kecamatan Pamulang itu saya punya 50, kebanyakan kayak 50 ya. Ada 25 ibu hamil. Ibu hamil ya, 25 ibu hamil. Kemudian dari 25 itu saya tidak tahu nih dia anemia atau tidak ya. Kemudian saya ambil dari 25 itu, saya akan random. Ya. Saya akan random. Jadi nggak semuanya 25 itu saya ambil data. Dari 25 itu keluarlah 10 orang. Ternyata dari 10 orang itu hampir 8 orang menderita anemia. Ya. Artinya apa? Saya mengambil kesimpulannya itu dari sampel, bukan dari keseluruhan yang 25. Paham nggak? Jadi saya mengambil, jadi rata-rata ibu hamil hampir berapa persen nih? Misalkan kalau dari 10 itu 8-nya dia anemia, hampir berapa persen? Hampir 80-90% ya? Ya enggak? Artinya hampir sebagian besar, karena sampel saya cuma 10. Ternyata ada 8 yang sudah anemia. Ya, paham nggak? Jadi artinya apa? Penarikan kesimpulannya itu ditarik dari sampel, bukan ditarik dari keseluruhan. Itu namanya inferensial. Bisa dipahami deh. Bisa, Bu. Kalau deskriptif itu nggak pakai sampel, udah langsung aja. Saya pukul rata-rata. Oh, cuma ada 10%, Bu. Misalkan dari itu berapa persennya? Misalkan dari 50, saya hitung semua 50. Oh, ternyata ada 10%, Bu. Tapi tidak menggunakan sampel. Tapi kalau saya tidak usah 50, saya ambil aja perwakilan 50 itu, misalkan 25. Ya udah, saya ambil rata-ratanya dari 25 tadi. Itu namanya inferensial. Bisa dipahami ya? Oke, kalau bisa dipahami, saya lanjut ya. Oke, nah ini statistik parametrik, bagian dari statistik parameter ini kayaknya nggak usah ya. Nanti kalian masih bingung. Oke, ini nggak usah deh. Oke, ini kebatasan statistik inferensial. Nah, ini nanti kita bahas tersendiri ya. Ini nggak kita bahas semuanya di sini. Artinya nanti kita ini ada materi sendiri terkait dengan probabilitas. Ya. Kemudian ada materi sendiri terkait distribusi teoritis, terkait dengan sampling, ini kita bahas sendiri, ada 1 kali pertemuannya, sampai hipotesis juga sama ya. Tapi ini masuk lingkup statistik diferensial. Sama ya. Nah, sekarang kita masuk ke jenis data. Nah, data itu apa sih? Merupakan kumpulan angka atau huruf hasil dari penelitian atau terhadap sifat atau karakteristik yang kita akan teliti. Kita mau mengambil, Bu, saya mau melakukan penelitian kepada anak balita ya, usia 3-5 tahun. Itu saya ukur tinggi badan, berat badan, itu adalah data. Kalau saya ukur tinggi badan, berat badan, nanti angka ya. Angka. Kemudian saya ukur, saya lihat ya, karakteristiknya bagaimana ya. Kemudian rata-rata berat badannya berapa, tinggi badannya berapa, atau misalkan saya ukur, oh ini dia kategori normal atau tidak, atau mengalami dia kategorinya kurus atau dilihat ya, artinya dari data tersebut. Itu namanya data. Ya, jadi sekumpulan angka atau huruf. Ya. Oke. Kemudian, nah ini kita masuk ke berdasarkan sifatnya ada namanya kuantitatif atau numerik, ya, dan kualitatif atau kategori. Kalau namanya kuantitatif numerik itu berarti kan angka kan, bisa dihitung. Kalau namanya kualitatif itu bentuknya apa? Narah,
Narasi ya. Narasi kan? Ya, tinggi, rendah. Kalau dia numerik kan tinggi badannya berapa? 160, 150. Ya, kalau dia kategorik, ya dia cuma tanya tinggi, rendah, tidak berbentuk angka. Kemudian ada yang data kontinu, biasanya pecahan ya, ada koma-komanya. Ya, kadar HB 12,7. Kemudian ya tinggi badan ya. Ini biasanya dia itu namanya data kontinu. Kalau data diskrit ya data bulat ya, dia tidak ada koma ya, 72 bulat. Itu namanya ini berdasarkan angka. Jenis data. Oke. Nah, berdasarkan cara peroleh ada data ukur ya. Data ukur didapatkan dengan cara diukur ya. Kalau dihitung berarti ya didapatkan dari cara menghitung. Ya, ini berdasarkan cara peroleh. Nah, setelah data sampai sini sampai data masih dipahami nggak? Masih bisa dipahami nggak? Masih, Bu. Paham nggak? Masih ya, oke. Kalau gitu kita lanjut. Nah, sekarang kita ke skala pengukuran. Skala pengukuran itu ada dua, secara kuantitatif dan kualitatif. Ya. Oke, sekarang kita bagi kedua. Nah, ini skala pengukuran. Secara kualitatif itu ada namanya nominal dan ordinal. Kalau secara kuantitatif itu interval dan rasio. Nah, yang ini nih, 4 ini kalian harus pahami satu-satu. Karena kalian harus bisa menentukan, ini nominal, Bu, ini ordinal, ini interval, ini rasio. Ya, jadi nanti di skala pengukuran di laporan skripsi itu kamu tahu kenapa kamu ini dinamakan nominal, kenapa ini dinamakan ordinal. Jadi kamu harus tahu bedanya, ya. Kita bahas satu-satu ya. Oke, kita bahas nominal dulu. Nominal adalah variabel hanya membedakan nilai data atau tidak tahu nilai yang mana yang lebih tinggi atau lebih rendah. Contohnya jenis kelamin, suku. Nah, artinya gini, nominal itu setara, mana yang tinggi, mana yang rendah itu tidak kelihatan. Ya, jadi artinya jenis kelamin ya laki-laki perempuan sama aja, artinya mana yang lebih tinggi nilainya yang sama. Ya, kemudian suku, apakah suku Jawa itu jauh lebih baik dari suku Sunda atau suku Sunda jauh lebih baik dari suku Jawa? Tidak. Artinya derajatnya itu ya sama gitu loh. Itu namanya nominal. Ya, itu nominal. Artinya tidak ada bedanya. Ya, sama aja nilainya. Ya. Kemudian ordinal. Kalau ordinal itu dapat dibedakan nilainya. Contoh yang paling mudah adalah tingkat pendidikan. Ya, sudah jelas tuh tingkatannya juga, Bu. Ya, kalau ordinal SD lebih tinggi, lebih rendah daripada SMP. SMP lebih rendah pada SMA. SMA lebih rendah, jadi tingkatannya udah jelas. Jadi SD itu tingkatannya pendidikan yang paling rendah. Ya, jadi tingkatannya itu udah jelas. Itu namanya ordinal. Ya. Jadi tingkatannya sudah jelas, tapi nilainya belum kelihatan. Misalkan gini, artinya nilainya belum kelihatan gini. Apakah orang pendidikan SMP itu jauh pengetahuannya lebih rendah dibandingkan SMA, atau orang yang perguruan tinggi, Bu, apakah pengetahuannya itu jauh lebih tinggi daripada dia dengan pendidikan SMA? Itu bisa dinilai nggak nilainya? Kalau ordinal nggak bisa ya, artinya belum tentu ya orang pendidikannya cuma tingkatan SMA dia bisa loh mampu pengetahuannya banyak ya, artinya nggak lingkup bahwa pengetahuan itu diukur dari tingkat pendidikan ya, tapi pengalaman dia bagaimana ya,
Jadi seperti itu. Nilainya tidak diketahui, tapi tingkatannya bisa dilihat dengan jelas. Itu namanya ordinal. Ya. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita masuk ke interval dan rasio. Interval adalah variabel yang dapat dibedakan. Diketahui tingkatannya, diketahui juga besar antar nilainya. Misalkan, namun pada interval belum diketahui kelipatan atau nilai yang paling lain, ya, atau pada skala interval itu tidak memiliki titik nol mutlak. Nah, ini agak-agak, ya. Nol mutlak ada artinya tidak ada nilai sama sekali atau tidak. Jadi interval ini tidak memiliki titik nol, ya, tidak memiliki. Artinya dia titik nol mutlak itu artinya tidak ada nilai sama sekali. Nah, kemudian kita bandingkan dengan rasio. Rasio adalah variabel yang paling tinggi skalanya, bisa dibedakan, ada tingkatannya, ya, kelipatannya juga ada. Dan dia apa? Dia memiliki apa? Mengakui adanya nol mutlak. Ya, dia ini sebentar. Oke. Contohnya serta ada nol mutlak, ya. Ada nol mutlak. Contoh gini, misalnya berat A 30 kilo, berat B 60. Sudah jelas ya, berat B 2 kali lipat dari berat A. Ya, ya enggak? Ya, udah tahu kelipatannya berapa. Oke, kemudian kita lihat sudah ada perbedaannya, ada tingkatannya, ya. Ketika berat 0, berarti ada nilainya enggak? Berat 0 itu ada enggak? Artinya kalau dia 0, itu ada beratnya enggak? Ada, Bu. Tidak ada sama sekali, kan? Tidak ada. Tidak ada sama sekali. Artinya, rasio ini adalah dia mengakui adanya nol mutlak. Nah, nol mutlak tadi apa? Tidak ada nilai sama sekali. Ya. Tidak ada nilai sama sekali. Jadi kalau misalkan nilainya 0, itu memang tidak ada beratnya, tidak ada nilainya. Itu ya. Berbeda dengan interval, ya. Oke. Nah, nanti kita contoh dalam bidang kesehatan ya. Ya, interval atau rasio atau nominal atau ordinal, ya. Oke, sampai sini bisa dipahami nggak? Sampai sini bisa dipahami nggak? Nanti kita ambil contoh ya. Ambil contoh sehingga kalian nanti mencoba. Ini skalanya apa? Ya. Oke. Ini nanti kualitas pengukuran nanti ada tersendiri ya. Nanti kita belajar bagaimana melakukan uji kualitas reliabilitas. Ini ada satu pertemuan tersendiri. Ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Ini daftar rujukan yang ini boleh buku yang bisa dipakai, ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Ibu, saya mau bertanya. Iya, silakan. Yang di bagian interval, boleh dijelasin sedikit lagi nggak, Bu? Masih agak kurang jelas, soalnya tadi kan yang di ordinal itu, dia tingkatannya itu kan udah diketahui. Cuma nilainya kan belum. Nah, kalau interval itu kayak gimana, Bu? Oke. Interval ada contoh nggak? Oh ya, ada. Oke. Kalau interval kan gini, bedanya dengan rasio adalah dia ada nilai nol mutlak. Kalau tadi rasio adalah mengakui adanya nol mutlak, kalau interval dia tidak mengakui adanya nol mutlak, ya. Tuh, nol mutlak itu adalah dia tidak ada nilai sama sekali. Tidak ada nilai sama sekali. Oke. Kita contoh interval. Variabel suhu, ya. Oke, variabel suhu. Artinya gini.
beda A dan B tadi sudah ya. Oke. Nah, suatu benda dengan suhu 0 derajat berarti benda tersebut tidak memiliki panas. Ya, artinya tidak memiliki titik nol mutlak. Kan tadi nol mutlak itu adalah tidak memiliki atau tidak ada nilai sama sekali ya. Ya enggak? Nah, kalau saya tanya, kalau suhu 0 itu ada nilainya enggak? Ada, Bu. Nggak ada. Suhu 0 derajat? Nggak ada, Bu. Enggak ada. Ada. Ada atau Ada, Bu. Hah? Suhu Ada, 0 Bu. derajat? Ada. Ada. Dia ada nilainya. Ya kan? Dia ada nilainya. Artinya apa? Dia tidak mengakui adanya nol mutlak. Itu bedanya. Kalau tadi saya bilang berat badan 0. 0 itu ada nggak sih berat yang memiliki 0? Ada nilainya nggak? Nggak ada. Nggak ada. Artinya dia mengakui adanya nol mutlak. Itu nilainya yang kita lihat nilainya. Jangan dicoret-coret ya, Dek. Minta tolong siapa ini yang kecoret-coret? Ya. Bisa dipahami nggak? Nanti kita ambil contoh ya. Ambil contoh lagi dia. Bentar, saya. Lah, ini dicoret-coret semua ini. Nah, nanti ada PR. Oke, yang mana ya? Bentar, interval. Oke, misalkan gini. Gampangnya. Kalau saya tanya, apa ya? Yang terkait interval atau rasio. Ini. Apa? Tingkat kecemasan. Tingkat kecemasan itu, skala nyeri. Skala nyeri. Ya, Ibu. Oke. Skala nyeri. Kira-kira skalanya apa? Skala nyeri. Skala Interval. nyeri itu range berapa? Berapaan sampai berapa? 0 sampai 10. 0 sampai 10. Kalau saya tanya, 0 sampai 10. Oke. Ya. Kalau saya tanya, 0 itu ada nyeri, atau benar-benar tidak ada nyeri, atau misalkan ada nyeri tapi dia cuma sedikit sekali nyerinya, atau benar-benar tidak ada nyeri. Yuk, Tidak ada. Tidak ada nyeri. benar-benar tidak ada nyeri sama sekali ya? Ya. Oke, berarti dia interval atau rasio? Interval. Interval. Interval atau rasio? Interval. Rasio. Rasio. Interval. Karena kan Berarti apa? interval karena skala 0 itu masih ini, Bu, masih apa namanya ya? Ya bener gitu loh. Apa sih kalau skala 0 ini maksudnya skala 0 tuh benar gitu, Bu. Ada. Skala 0 benar. Nilainya yang dilihat, nilainya yang dilihat. Kalau saya punya nilai 0, artinya 0 itu ada nilainya, artinya gini. Kalau dia benar-benar tidak ada nyeri sama sekali, berarti itu rasio. Tapi kalau misalkan dia, Bu, walaupun 0 tapi dia masih memiliki nyeri sedikit, tapi itu namanya interval. Kan tadi berpatokan dengan nilai non mutlak. Kalau rasio itu mengakui adanya non mutlak, ya enggak? Artinya tidak ada nilai sama sekali, mengakui adanya tidak ada nilai sama sekali. Tapi kalau di interval itu masih tidak mengakui adanya non mutlak. Non mutlak itu kan tidak ada nilai sama sekali, paham nggak? Balik, ini bahasa-bahasa statistik bolak-balik. Bisa dipahami nggak?
Ya, bisa, Bu. Sekali lagi Bu, masih belum Bu, sekali lagi. Nih, sekali lagi ya. Kan skala nyeri, jadi kalau rasio itu mengakui adanya nol mutlak, mengakui ya adanya nol mutlak. Nol mutlak itu artinya nol mutlak itu tidak ada nilai sama sekali. Mengakui tidak ada nilai sama sekali ya. Kalau interval kebalikannya. Oke. Kalau rasio nih, contoh rasio. Berarti kalau dia mengakui adanya atau tidak ada nilai sama sekali, saya tanya, skala nyeri kan 0. Makanya saya tanya dulu, 0 itu ada nyeri atau tidak ada nyeri? Tidak ada. Tidak ada nyeri kan? Berarti masuknya ke apa? Rasio. Rasio kan? Dia mengakui adanya nol mutlak. Nol mutlak itu tidak ada nilai sama sekali. Itu. Ya kan? Paham nggak? Paham ya? Oke. Paham. Oke. Saya ambil nomor 1 ya, nomor 1. Praktikumnya. Yang pertama, hubungan status gizi ibu hamil dengan berat bayi yang dilahirkan. Status gizi skala ukurnya menggunakan apa? Berat bayi lahir Berat skala badan ukurnya bukan? menggunakan apa? Berat badan. Iya, berat badan skala ukurnya apa? Ini ada 2 nih ya. Ini ada variabel dependen dan variabel independen. Nah, yang pertama ini kita lihat nih, ini namanya status gizi. Ini ya, ini variabel independen. Sorry, nggak kelihatan. Status gizi, kemudian berat bayi itu namanya variabel dependen. Ya, saya nggak jelasin lagi karena dependen independen itu udah ada di MedPen, metodologi penelitian. Oke, yang saya tanyakan, skala status gizi itu menggunakan skala apa? Rasio. Kenapa rasio? Pengukuran berat badan. Ini saya tanya status gizi dulu, belum berat badan. Status gizi. Oke. Ada yang bisa? Rasio Bu, karena bisa ibu hamilnya bisa ditimbang dari berat badan, timbangan. Benar nggak Bu? Berat badan. Tapi kan ini sudah dikategorikan menjadi status gizi. Beda dengan berat bayi ya. Kalau berat bayi kita ini apa tadi? Rasio ya. Benar nggak rasio? Ya Bu. Ya, oke. Kalau status gizi, nah status gizi itu kita lihat kategori status gizi di Kemenkes itu biasanya apa? Status gizinya baik atau kurang, normal, ya nggak? Iya, Bu. Ya, kita lihat status gizinya. Ini Bu normal. Ini dia kurang Bu. Ini dia misalkan kita mau lihat untuk obes, ya, obesitas. Nah, itu apa? Kira-kira skala ukurnya? Interval. Bisa dibedakan nggak? Ordinal. Sama ordinal. Ordinal, betul ya? Paham ya? Itu namanya ordinal. Kita bisa bedakan tuh status gizi baik, status gizi kurang, ya nggak? Status gizinya dia kurang, baik, itu kita udah jelas tuh tingkatannya. Itu namanya ordinal. Oke, yang lain PR ya, individu. Jadi biar berlatih. Di sini nih, kamu garis bawahi perawatan. Berarti kan ini yang kedua perawatan payudara. Skala ukurnya apa? Kelancaran ASI, skala ukurnya apa? Penggunaan pil KB, hipertensi, skala ukurnya apa? Usia perkawinan, usia, kemudian kejadian cancer cervix, ya,
dan seterusnya. Sampai nomor 9. Ya, nanti bisa dikumpulkan di jaring ya. Nanti saya dibuka dulu karena jaring kita masih belum support ya. Nanti bisa dikumpulkan tugasnya di situ. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah? Jadi kalau biostatistik saya banyak tugas ya, setiap pertemuan pasti ada tugas. Karena kamu harus berlatih. Kalau nggak berlatih, nanti nggak bisa. Kalau cuma baca aja nggak bisa. Jadi harus ada latihan. Oke, sampai sini. Sudah? Cukup? 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 Kalau cukup saya sudahi. Cukup? Cukup? Kok tidak ada yang menjawab? Saya bingung. Cukup ya. Cukup membingungkan atau bisa ya? Bisa lah ya. Jadi emang harus kalau biostatistik itu makanya kok nggak suka Bu saya belajar biostatistik, banyak hitungannya, banyak PR-nya ya. Ya kalau mau belajar sih bisa aja. Artinya mau dilatih karena kan kamu nanti balik lagi nanti kalau saya proposal nanti ujian, kamu skalanya pakai apa ini? Ordinal Bu, nominal. Apa sih skala ordinal nominal? Nanti penguji gitu nanti tanya. Ya, jadi kamu harus tahu bedanya gimana, ya kan? Tepat nggak menggunakan ini. Jadi kalau misalkan salah ya harus artinya apa yang kamu tuliskan itu nanti akan dipertanggungjawabkan, ya. Tulisannya harus bisa, gitu. Baik, kalau sudah saya cukupkan materi, nanti saya akan share ya PPT dan PPS-nya ya ke grup PC ya. E-learning juga nanti akan saya kasih di situ. Baik, kalau sudah, mohon maaf kalau ada salah kata dari saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Ya.